saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini, kami akan beri judul Yang Menyakitkan Anak. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio, kami mengucapkan mengikuti. Pak Paul, kalau kita melihat cara orang tua atau cara kita itu mendidik anak-anak atau bergaul dengan anak-anak, itu kan macam-macam gitu Pak Paul ya. Tetapi mungkin secara umum bisa digolong-golongkan atau bagaimana Pak Paul? Secara umum kita dapat bagi dalam 3 golongan Pak Gunawan. Golongan pertama adalah yang kita sebut otoriter. Jadi ada orang tua yang memang sangat memaksakan kehendaknya. Apa yang dikatakannya menjadi hukum bagi si anak atau bagi rumah tangga itu. Jadi anak-anak tidak mempunyai kebebasan untuk berargumentasi atau membela diri atau ya mencoba melakukan kehendaknya terpisah dari apa yang diinginkan oleh orang tua. Itu beda dengan orang tua yang menegakkan disiplin di dalam rumahnya. Beda. Jadi ada lagi yang disebut orang tua yang otoritatif. Nah, otoritatif ini mungkin tadi Pak Gunawan sebut ya, yaitu orang tua yang menegakkan disiplin dalam batas yang wajar. Jadi bukannya otoriter, memaksakan kehendak terus-menerus secara membabi buta, tapi tahu kapan menegakkan disiplin, kapan tidak mundur, kapan maju. Nah, itulah orang tua yang kita sebut otoritatif. Ya, kalau orang tua yang seringkali kita sebut orang tua itu keras gitu. Itu yang digolongkan yang mana gitu Pak Boleh? Kalau yang keras adalah yang otoriter. Jadi orang tua yang nggak bisa menerima pendapat anak atau kehendak anak. Jadi yang dipikirkan, yang diinginkan adalah yang harus terjadi dalam rumah tangganya. Biasanya yang otoriter sama yang otoritatif tadi kan pria, jadi papanya itu, ayahnya gitu Pak. Iya, seringkali pria. Tapi ada juga yang ibu-ibu, wanita, ya? ibu-ibu. Nah, kelompok yang ketiga adalah ini yang kita sebut kelompok yang permisif Pak Gunawan. Jadi orang-orang ini terlalu membiarkan anak ya, membolehkan anak, mengizinkan anak berbuat apa semaunya. Nah, saya kira masing-masing dari metode atau gaya orang tua membesarkan anak ini akan berdampak pada anak-anaknya. Ya, tapi dari masing-masing gaya itu mereka biasanya punya alasan sendiri-sendiri gitu Pak Paul ya. Biasanya yang otoriter itu tadi juga orang tua yang mungkin dulunya juga diperlakukan begitu oleh orang tuanya Pak Paul. Bisa jadi, dan buat mereka, meskipun pada saat mereka masih kanak-kanak, mereka tertekan ya, tapi akhirnya mereka ya yakini itu cara yang baik sebab mereka melihat hasilnya yaitu diri mereka kok baik-baik saja. Tapi masing-masing mempunyai dampaknya Pak Gunawan, dan ini yang perlu disadari oleh orang tua. Orang tua yang terlalu otoriter membuat anak terpasung. Artinya tidak memiliki kebebasan atau kesulitan untuk mengekspresikan dirinya apa adanya. Sehingga anak-anak ini tidak bisa bebas ya menjadi diri apa adanya. Takut sekali di depan orang tuanya. Nah, bahayanya adalah kalau di luar orang tua, anak-anak ini bisa berubah liar atau mempunyai suatu sikap dualisme. Di depan orang tua baik penurut, di depan teman-teman atau di belakang orang tua dia menjadi anak yang berkebalikannya. Itu beda dengan orang tua yang terlalu melindungi anaknya Pak. Lain ya, jadi ada orang tua yang memang protektif tapi tidak otoriter ya, tapi ada juga orang tua yang protektif terlalu melindungi anak dan otoriter ya, nggak selalu sama. Nah, misalkan dampak pada yang lainnya ya, anak-anak dibesarkan di rumah yang terlalu permisif, semua diizinkan, itu cenderung tidak mengenal batas ya, tidak bisa lagi mengendalikan dirinya sebab semua boleh. Akibatnya ada kecenderungan anak-anak ini bertumbuh liar, begitu.
Nah, syukur-syukur kalau anak-anak ini tahu diri lah gitu. Jadi orang tua ini memang tidak perlu terlalu melarang. Ya, anak-anak ini menjadi baik-baik saja. Ya, tapi misalkan ada bakat-bakat membangkang dan ada pengaruh-pengaruh teman yang tidak baik, bisa jadi anak-anak ini ya tumbuh liar. Ini jadi keluarga yang permisif harus berhati-hati dengan hal-hal seperti ini. Sedangkan yang otoritatif, orang tua yang tahu ya kapan menegakkan disiplin dan mengkombinasikannya dengan izin ya membolehkan anak. Biasanya akan menciptakan anak-anak yang terarahkan ya. Anak-anak yang tahu arah hidupnya, tahu batasnya, tapi juga nggak ketakutan. Seperti anak-anak yang dibesarkan di rumah yang otoriter. Iya, ada orang tua yang ketika anak pertamanya lahir, dia sangat otoriter gitu Pak Paul. Tetapi kemudian lahir anak yang kedua, ketiga itu secara berdekatan gitu Pak. Nah, lama-lama dia tidak bisa lagi mengontrol anak-anaknya dan dia mengambil sikap yang tadi Pak Paul katakan permisif itu sudah dibiarkan aja anak-anaknya. Betul, ini adalah hal yang cukup umum terjadi Pak Gunawan. Jadi ada kalanya dengan anak yang pertama, orang tua sangat berhati-hati, keras sekali dengan anak itu. Tapi dengan bertambahnya usia dan bertambahnya kesibukan, orang tua akhirnya menjadi sangat permisif dengan anak-anak yang di bawahnya. Nah, ini bisa menimbulkan masalah karena anak-anak yang di atas itu sudah kadung dibesarkan dalam suasana yang begitu keras ya. Tapi adik-adik mereka itu kok berkebalikan. Semua diizinkan. Dan ada kecenderungan orang tua begini, Pak Gunawan. Kalau dengan anak pertama, dia sangat keras, dengan anak yang kelima misalnya, nggak keras, meskipun nantinya kan seharusnya karena dia nggak keras lagi dengan anak yang kelima, seharusnya dengan anak yang pertama pun nggak keras. Iya. Tapi yang sering kali terjadi, meskipun dia dengan anak-anak yang keempat, kelima misalkan, tidak keras lagi, namun dengan yang pertama tadi tetap keras. Jadi ada kalanya gaya itu nggak mudah berubah. Kalau kita udah kadung menjalin hubungan orang tua anak yang otoriter dengan si anak, sebut saja ada yang paling besar ini namanya si Andi. Nah, dia akan tetap memperlakukan Andi dengan keras. Meskipun Andi itu sudah lebih besar. Tapi dengan yang paling kecil, misalkan si Buyung, memang dari dulunya agak permisif, cenderungnya dengan Andi dia keras, dengan Buyung dia permisif. Nah, itu yang kadang-kadang terjadi dalam rumah tangga. Dan ini memang nggak sehat buat pertumbuhan anak-anak. Ya, anak-anak seringkali bingung gitu. Tapi orang tua itu seringkali beralasan juga khawatir wibawanya berkurang gitu Pak Bang. Karena tadinya sudah begitu otoriter, kalau dia berubah permisif terhadap si Andi itu tadi, dia akan merasa kehilangan wibawa gitu di hadapan Andi itu. Bisa jadi. Sebab memang sudah terpola ya. Dan dia merasakan bahwa Andi itu, si anak yang sulung itu ya hanya respect kalau dia keras sama si Andi. Nah, jadi akhirnya itu terus dipertahankan sampai anak yang sulung itu besar. Tapi bisa menimbulkan ya rasa tidak adil pada anak-anak yang dikeraskan itu. Karena mereka melihat kok adik-adik mereka bisa hidup dengan lebih santai. Tetapi anak yang diperlakukan permisif pun kadang-kadang merasa juga dia kurang mendapat perhatian dari orang tua. Betul Pak Gunawan. Jadi ini yang kita akan angkat ya pada acara Telaga kali ini, yaitu sebetulnya ada satu hal lain yang lebih menyakitkan daripada orang tua yang otoriter, yaitu orang tua yang enggak mempedulikan anak. Nah, ada kalanya meskipun enggak semua ya, orang tua yang terlalu permisif kepada anak bisa-bisa diinterpretasi oleh anak sebagai orang tua yang enggak mempedulikan anak. Jadi anak-anak itu memang sangat membutuhkan perhatian dari orang tua. Bahwa kehadirannya itu diakui oleh si orang tua. Maka orang tua akan memberikan perhatian dan kepeduliannya kepadanya. Orang tua yang tidak memberikan kepedulian itu kepada anak, cenderung akan menimbulkan dampak yang dalam pada si anak. Jadi sekali lagi, ini adalah hal yang sebetulnya lebih berbahaya atau lebih menyakitkan daripada orang tua yang keras.
Dengan perkataan lain, walaupun orang tuanya keras, anak itu masih bisa merasakan kasih sayang orang tuanya itu Pak Bos. Seenggak-enggaknya si anak masih bisa berkata bahwa orang tua saya masih memperhatikan saya, makanya dia itu keras kepada saya. Begitu. Iya. Nah, yang Pak Pol katakan dengan tidak memperdulikan itu seperti apa Pak Bos? Misalnya yang pertama ya Pak Gunawan, anak-anak yang dibesarkan di rumah di mana jarang diajak bicara oleh orang tuanya. Jarang terjadi komunikasi antara orang tua dan anak. Orang tua sibuk dengan kehidupan mereka masing-masing, anak-anak ya sibuk dengan kehidupan mereka. Dan sejak kecil orang tua jarang bercakap-cakap dengan anak. Benar-benar dalam rumah itu hampir tidak ada jalinan, tidak ada ikatan. Nah ini salah satu ciri ya, di mana anak-anak itu besar tanpa perhatian orang tua. Atau mungkin ini Pak Pol, yang dipercakapkan itu hanya hal-hal yang formal atau cuman perintah-perintah atau pertanyaan-pertanyaan yang sudah rutin itu juga terjadi begitu itu. Saya kira demikian Pak Gunawan. Jadi ada kalanya orang tua nggak menyadari bahwa yang dipercakapkan di rumah adalah hal-hal yang memang tidak ada nuansa-nuansa personalnya. Jadi salah satu hal lain lagi yang bisa kita katakan, inilah contoh orang tua kurang mempedulikan anak, yaitu orang tua yang tidak menunjukkan interest terhadap apa yang anak lakukan atau anak sedang hadapi. Jarang sekali bertanya kepada anak, apa yang kamu sedang lakukan? Oh, sedang buat PR ya. Oh, kamu besok nanti kemana? Oh, kamu pergi dengan siapa? Oh, kamu senang nggak tadi nonton ini? Atau bagaimana menurut kamu setelah kamu mengalami ini dan itu? Jadi, hal-hal yang menunjukkan interest pada kehidupan si anak. Nah, orang tua yang nggak menunjukkan interest sama sekali pada anak. Hanya misalkan ya tadi Pak Gunawan sudah sebut, memerintahkan anak melakukan ini, mengerjakan tugasnya. Akhirnya membuat anak berpikir, orang tua memang nggak peduli dengan kami. Iya. Memang kadang-kadang sebagai orang tua itu ya agak sulitnya itu di situ gitu Pak Maria. Kadang-kadang kita juga khawatir dianggap terlalu mencampuri atau ingin tahu urusan anak itu loh Pak Pol. Saya kira ada tempatnya kita memang mengerem diri ya. Ada waktunya kita berkata ya jangan terlalu mencampuri gitu. Udah biarkan. Ada kalanya anak memang memerlukan ya tempat dan waktu untuk bergumul dengan kehidupan pribadinya. Terutama waktu dia sudah mulai berusia remaja. Tapi saya kira secara berkala orang tua tetap harus menunjukkan minatnya pada kehidupan si anak. Ini bisa juga ditunjukkan misalkan dengan menghadiri acara-acara yang melibatkan si anak. Bukankah ada yang namanya mengambil rapor, hadir dalam pertemuan orang tua, atau sekali waktu mengantar anak ke sekolah, atau mengantar anak ke rumah temannya, menjemput anak dari kegiatan apa. Jadi orang tua juga menunjukkan kepeduliannya pada anak melalui kehadirannya. Bukan saja kehadiran dalam hal-hal yang berkaitan dengan si orang tua. Nah kadang-kadang ini yang dilakukan oleh kita orang tua. Kita ajak anak karena kita ingin berekreasi. Kita ajak anak ke gereja karena kita mau satu keluarga pergi ke gereja. Ya, tapi apa yang kita lakukan untuk si anak dalam kegiatannya? Misalkan dalam acara sandiwara Natal anak kita bermain. Sebisanya saya kira kita luangkan waktu hadir melihat anak kita bermain sandiwara, tunjukkan lainnya. Nah, hal-hal ini menunjukkan kepedulian kita kepada si anak. Dan ini yang akan menjadi bahan buat si anak ingat dan kenang bahwa orang tua memang mempedulikannya. Iya, tetapi juga ada anak yang tidak senang gitu orang tuanya hadir pada saat itu kegiatan untuk anak-anak gitu Pak Pol ya. Misalnya mengadakan camping gitu di sekolahan, diadakan acara camping agak di luar kota. Lalu kami sebagai orang tua ingin mengunjungi sebenarnya, ingin hadir di sana. Tetapi anak ini bilang, Papa jangan hadir nanti, saya malu Pak. Dia merasa nanti masih dianggap sebagai anak yang harus diperhatikan terus gitu. Itu gimana sih? Betul sekali yang Pak Gunawan katakan, yaitu
pada usia-usia tertentu, anak-anak memang udah tidak lagi menyambut kehadiran kita. Tepat, dan biasanya kita tahu ini adalah pada usia remaja. Jadi kalau kita baru mau memulainya pada masa anak usia remaja, sudah susah. Anak memang sudah menutup pintu. Tapi kenangan pada masa kecilnya, atau orang tua datang, melihat dia bermain sandiwara dan sebagainya, itu adalah kenangan yang menjadi modal dia melewati usia-usia selanjutnya. Bahwa dia selalu bisa berkata bahwa orang tua mengasihi dan mempedulikannya. Karena kenangan itu ada. Nah, dengan kata lain, kalau orang tua hadir dalam kegiatan anak, itu menunjukkan adanya jalinan kepedulian. Salah satu hal yang lainnya juga adalah ini Pak Gunawan yang bisa kita lihat. Ada kalanya orang tua itu bersikap masa bodoh ya terhadap kegagalan anak. Ya, anak salah, anak gagal, ya udah. Nggak diapa-apakan gitu. Nggak naik kelas ya dibiarkan, ulangan dapat 4 ya dibiarkan. Tapi ada orang tua yang juga memasa bodohkan anak sewaktu anak itu menunjukkan keberhasilan. Dia naik kelas sebagai juara, nggak dipuji, nggak diberikan komentar apapun. Dia menang juara apa juga nggak pernah diberikan apa-apa. Nah, sekali lagi ini semua hal-hal yang menunjukkan orang tua itu nggak mempedulikan anak. Dan ini yang akan ditangkap oleh si anak. Yang lainnya lagi yang bisa saya pikirkan, misalnya ini Pak Gunawan. Orang tua yang sama sekali tidak mendisiplin anak. Ya, ini adalah masuk kategori tadi yang terlalu permisif itu ya misalnya. Sehingga apapun yang anak lakukan dibiarkan. Nggak ada itu namanya hukuman atas kesalahan si anak. Atau kebalikannya, orang tua yang terlalu keras memukul anak, sedikit-sedikit salah langsung habis dihukum. Sedangkan di luar itu nggak ada jalanan apa-apa. Jadi orang tua hanya ada kontak dengan anak kalau lagi memukuli anak atau lagi menghukum anak. Nah, ini semua mengkomunikasikan satu hal kepada anak. Bahwa kami tidak mempedulikan kamu. Gitu. Iya, ada orang tua itu, sekarang itu kan sering, ada acara anak-anak yang dilombakan. Entah itu nyanyi, entah itu pakaiannya, ada semacam fashion show gitu. Atau atraksi-atraksi apa. Nah, orang tuanya hadir di situ. Tetapi setelah tahu bahwa anaknya ternyata tidak menjadi juara atau apa, itu anaknya turun panggung dimarah-marahi gitu Pak Bos. Ya, itu kadang-kadang terjadi Pak Gunawan dan sangat-sangat meruntuhkan kepercayaan diri anak. Bukannya dorongan yang kita berikan malahan amarah. Karena sekali lagi ya orang tua ya menggunakan standarnya. Meskipun ada kalanya yang dikatakan oleh orang tua adalah ya ini kan untuk kebaikan si anak. Tapi sekali lagi ya kita harus lihat usaha si anak. Dia telah mencoba sebaik-baiknya tapi tidak menjadi juara, sudah ya kita terima. Iya, itu kalau sampai terjadi, mungkin bentuknya masih banyak itu Pak Boleh yang bisa menyakitkan atau menunjukkan bahwa ketidakpedulian orang tua ini. Tetapi dampak yang serius apa sebenarnya Pak Boleh? Dampak utamanya adalah ini, anak merasa diri tidak berharga. Kita hanya merasa berharga kalau kita merasakan bahwa orang mempedulikan kita. Kalau kita misalkan datang ke tempat pekerjaan kita, tidak ada yang menyapa. Atasan kita tidak menyapa. Kita bekerja baik tidak disapa. Bekerja buruk tidak diberikan komentar. Kita berbuat apapun tidak ada yang memperhatikan. Kesimpulan kita hanya satu, kita nggak berharga. Dan perasaan nggak berharga itu perasaan yang sangat-sangat menyakitkan. Jadi, maka tadi awalnya saya katakan, yang menyakitkan hati anak adalah sebetulnya waktu orang tua tidak mempedulikan anak. Sebab tidak mempedulikan anak mengkomunikasikan satu hal. Engkau tidak berharga. Iya, tidak berharga ini dalam hal apa ya Pak Boleh? Yang pertama, anak akan merasakan tidak cukup berharga untuk dikasihi. Sebab dia akan berkesimpulan kalau saya cukup berharga seharusnya ya saya dikasihi. Saya tidak dikasihi berarti memang saya nggak berharga. Nah, maka anak-anak ini kalau tidak hati-hati akan mencari kasih di luar.
dia akan deket sama orang. Ada makanya anak-anak yang umur 13 tahun sudah punya pacar 3. Anak umur 11 tahun sudah pacaran 3-4 kali. Kenapa sampai begitu memerlukan kasih? Sedangkan ada anak-anak lain yang dibesarkan dalam keluarga yang penuh perhatian dan kasih. Sampai umur 20 dia tetap menikmati kebersamaan dengan teman-teman. Dia tidak terlalu membutuhkan kasih yang begitu spesifik untuk dirinya saja. Enggak. Jadi yang pertama itu Pak Gunawan dampaknya. Tidak berharga untuk dikasihi. Ya. Yang lain Pak Bob? Yang lainnya adalah tidak berharga untuk dicukupkan kebutuhannya atau keinginannya atau hasratnya. Artinya, kalau saya berharga, maka yang saya inginkan itu ya dipikirkan, diberikan, seenggaknya dipertimbangkan. Tapi rupanya saya nggak berharga sebab yang saya inginkan, yang impikan, itu nggak dipikirkan, dipertimbangkan, apalagi diberikan. Jadi kesimpulan anak adalah saya nggak cukup berharga. Sebab banyak hal yang saya pernah utarakan, saya inginkan, nggak pernah diberikan. Nah, anak-anak seperti ini seringkali pada akhirnya menjadi anak-anak yang pasif. Nggak lagi mengkomunikasikan pikiran, keinginannya, hasratnya, nggak lagi. Semua dia simpan sendiri. Sebab ya nggak pernah dituruti, nggak pernah diberikan, nggak ada yang cukup peduli untuk memberikannya. Ya, ada anak-anak semacam itu yang terus bersikap agak brutal dan nakal gitu Pak Paul. Sebenarnya apa tujuannya? Nah, anak-anak ini memang seolah-olah ingin memancing reaksi orang tua untuk memberikan kasihnya, pedulinya itu. Yaitu dalam bentuk apa? Disiplin. Jadi ada anak-anak yang akhirnya berkesimpulan, bahkan setelah saya berbuat kesalahan sekalipun, tetap tidak didisiplinkan. Artinya apa? Saya tidak cukup berharga, bahkan untuk didisiplin. Jadi ada satu hal yang menarik sekali yang kita perlu sadari adalah anak itu terlalu didisiplin tidak suka. Tidak didisiplin sama sekali, itu juga sangat menyakitkan. Justru waktu orang tua masih mendisiplin anak-anak itu tetap akan berkata bahwa orang tua mengasihi saya, makanya masih ada disiplin, masih mempedulikan saya. Jadi kalau sampai dia berbuat seperti apapun tidak ada lagi disiplin untuk dia akan berkata memang saya tidak cukup berharga bahkan untuk didisiplinkan oleh orang tua. Iya, melihat pentingnya hal seperti ini, itu apa saran Pak Paul, khususnya kepada orang tua ini? Yang pertama adalah ini, Pak Gunawan. Saya sadar ya bahwa banyak orang tua itu capek, ya letih dan banyak pekerjaan, tuntutan, tugas dan sebagainya. Namun ini saran saya, orang tua tetap harus terlibat dalam kehidupan anak. Jangan sampai kita terlalu capek sehingga tidak punya energi untuk terlibat dalam kehidupan anak. Saya melihat orang tua, orang misalkan bermain dengan anak-anak, main kembang api dengan anak. Hati saya senang luar biasa karena saya melihat inilah contoh orang tua yang terlibat dalam kehidupan anak. Orang tua yang misalnya mengantar anaknya, mau tahu teman anaknya siapa, membuatkan ulang tahun untuk anaknya dan sebagainya. Itu semua adalah wujud-wujud kepedulian orang tua terhadap anak. Jadi meski letih, permintaan saya tolong tetap terlibat dalam kehidupan anak. Ya. Atau mungkin ada saran yang lain juga Pak? Yang berikutnya ini Pak Gunawan, ya kita orang tua bisa marah kalau anak itu mengecewakan, membuat kita marah sekali ya. Melanggar lagi, kita bisa katakan jangan, tetap lagi diperbuat. Tapi ini permintaan saya, meski marah, tetaplah jaga batas dalam mendisiplin anak. Jangan sampai kita kalau marah itu lupa daratan. Sebab seolah-olah semua kasih sayang yang telah kita berikan kepada anak itu pupus dalam waktu 1 menit. Dihapuskan oleh kebencian dan kemarahan kita yang terlalu keras kepada anak. Jadi meski marah, tetap jaga batas. Jangan kita berlebihan menghukum anak. Ya, kalau letih lalu marah itu mungkin ya kita bisa membatasi. Tapi kadang-kadang itu ada timbul rasa kecewa Pak Paul terhadap anak itu. Kadang-kala nggak bisa dihindari ya Pak Gunawan, kita kecewa sebab kita mempunyai tuntutan, harapan pada anak kita. Seharusnya lah begini dan sebagainya.
Jadi dalam kekecewaan itu, ini saran saya, orang tua tetap harus melihat sisi positif pada anak. Meski ada kekurangan negatifnya, tetap fokuskan pada yang positif dan komunikasikan itu kepada anak. Iya. Nah, dalam hal ini apakah ada firman Tuhan yang membekali kita? Amsal 18 ayat 19 berkata, saudara yang dikhianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat. Saya jadi berpikir, kalau saudara bisa bereaksi seperti ini, apalagi anak sendiri. Jadi kalau saya diizinkan untuk menambah atau mengganti kata saudara dengan kata anak, kira-kira firman Tuhan akan berbunyi, anak yang dikhianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat. Dikhianati artinya apa? Yang dia tidak duga, yang dia harapkan tidak terjadi. Yang menyakitkan hatinya, itulah yang menimpanya. Jadi, saya kira kalau kita menyakiti hati anak dengan tidak mempedulikannya, pada akhirnya kita akan kesulitan untuk menghampiri dia. Bahkan kata Alkitab, lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat. Ya, jadi bagaimanapun kondisi anak kita, sebenarnya ada peluang. Kita tetap punya peluang untuk memperhatikan mereka, Pak Pol. Iya. Ya, jadi terima kasih sekali Pak Pol untuk kesempatan perbincangan yang pasti sangat berguna, ini khususnya bagi para orang tua. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang yang menyakitkan anak. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda dapat juga menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang